lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, nggak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Ketemu lagi kita di channel yang penuh inspirasi, imajinasi dan informasi ini. Sobat Kicau Jelata, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Hari ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 ya, yang belum kelihatan turun ya. Bahkan positivity rate-nya kemarin itu telah mencapai 18,4% positivity rate secara kumulatif. Sementara WHO merekomendasikan cuma 5%. Artinya sangat jauh ya dari apa yang direkomendasikan oleh WHO. Tentu saja kita semua prihatin. Fenomena yang terjadi hari-hari ini juga cukup banyak ya, yang beragam ya Bang Kica ya. Yap. Yang kita lihat kemarin adalah dari satu pendidikan di negeri yang cukup diidolakan oleh masyarakat untuk masuk ke sana dari seluruh penjuru negeri, yaitu Institut Teknologi Bandung, di mana ada perkumpulan alumninya membuat satu gerakan, yaitu gerakan anti radikal ya. Mungkin perlu kita cermati ya, kita celaah gimana kira-kira menurut Bang Kica, pandangan Bang Kica mengenai hal itu. Ya, terima kasih Bung Jela. Bang Kica punya beberapa catatan soal ini. Pertama, mari kita acungin jempol untuk inovasi baru dalam model katakanlah ikatan-ikatan alumni gitu ya. Selama ini yang kita tahu kan, ikatan alumni ini kan kegiatannya itu lebih kepada membina silaturahmi antar anggota, kemudian mungkin memberikan kontribusi apa yang bisa dilakukan terhadap alma mater, ya kan? Lalu mungkin kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, katakanlah pengumpulan dana bantuan terhadap korban musibah dan segala macam. Tetapi inti dari ikatan alumni, ruhnya itu adalah silaturahmi. Itu gitu. Nah, ini ada sekumpulan orang, sekelompok orang mengambil atau membuat inovasi baru. Ya kan? Inovasi di mana ikatan alumni itu digerakkan atau dibawa atau digiring atau katakanlah dimanfaatkan untuk sesuatu yang menurut pandangan mereka jauh lebih besar, yaitu yang kita tahu itu mereka memberi nama Gerakan Anti Radikalisme Alumni Institut Teknologi Bandung. Ya. Lalu catatan kedua, Bang Kica ingin mencoba mencari tahu apakah katakanlah apa yang menjadi heboh saat ini yang dilakukan, yaitu ya menurut sebagian orang itu melaporkan Pak Din sebagai sosok yang radikal. Tetapi dari penjelasan juru bicara Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB ini, mereka tidak melaporkan Pak Din sebagai sosok yang radikal, tetapi mereka melaporkan Pak Din ke ASN bahwa ada etika-etika aparat sipil negara yang dilanggar oleh Pak Din. Gitu. Nah, ini menarik gitu. Mereka menamakan Gerakan Anti Radikalisme. Dan hal yang mereka lakukan melaporkan Pak Din ke Komisi ASN menyangkut kode etik gitu. Apakah ada korelasi antara katakanlah dalam tanda petik radikalisme yang ada di pikiran para inisiator dari gerakan anti radikalisme ini dengan pelanggaran kode etik ASN gitu. Itu satu. Yang kedua, dalam melaporkan tentu ada yang menjadi pelapor ya. Yang menjadi pelapor itu katakanlah si inisiator gitu. Nah, kita tahu bahwa sebuah kelompok tentu harus ada legal standing dari orang yang mengatasnamakan gitu.
Nah, yang Bang Kica nggak tahu sampai sekarang, coba cari apakah mereka ini yang menamakan diri Gerakan Anti Radikalisme Alumni Institut Teknologi Bandung ini merupakan LSMK atau ada nggak badan hukumnya? Sehingga dengan ada badan hukum, para pengurus punya legal standing untuk melakukan action-action atau aksi-aksi, ya salah satunya mungkin pelaporan. Gitu. Lalu yang ketiga, penggunaan kata alumni Institut Teknologi Bandung. Ya, alumni Institut Teknologi Bandung. Jadi ada kesan menganggap semua alumni, ya kan? Jangankan untuk membuat satu gerakan yang sebenarnya katakanlah mengandung menuai kontroversial seperti ini, untuk membuat satu gerakan yang sifatnya katakanlah penggalangan dana, itu biasanya kan orang membatasi ini inisiator angkatan tahun berapa, fakultas apa gitu ya. Tidak mengeneralisir, menggebiak-uyah bahwa itu seluruh alumni gitu. Nah, Bang kita juga nggak tahu ini apakah memang karena menggunakan nama alumni Institut Teknologi Bandung, artinya semua orang yang lulus dari Institut Teknologi Bandung diklaim atau menjadi bagian dari gerakan ini. Apa memang begitu gitu? Nah, itu catatan-catatan yang Bang Kica anggap perlu kita tahu gitu ya. Nah, yang menarik ada satu komentar dari Imam Samsi Ali. Imam Samsi Ali ini adalah orang kita yang menjadi imam di di Amerika sana ya. Yoks. Nah, beliau berkomentar begini nih, Bang Kica bacain. Ya, apa di Washington? Hanya alumni universitas di Indonesia seperti ITB ada gerakan anti radikalisme. Di Amerika saja tidak ada yang gitu-gituan. Di dunia kampus, sikap kritis malah didorong. Jika dunia akademia fobia kekritisan, berarti terjadi pemerkosaan independensi, intelektualitas, menyedihkan. Begitu komentar Imam Ali gitu ya. Nah, yang menarik ini dalam salah satu tanggapan atas komentar Imam Ali itu ada cuitan dari Fajrul Rahman ya. Fajrul Rahman ini kalau tidak salah sekarang beliau di KSP dan dulu di zaman SBY beliau ini adalah kritikus yang hari-hari kita lihat kicauannya luar biasa ya, mengkritisi SBY, ya kan? Dan Fajrul Rahman itu di dalam tanggapan terhadap Samsi ya, ada orang yang menyertakan capture dari tweetnya Fajrul. Tweet Fajrul di tanggal 30 Juni 2019. Bunyinya begini. Alumni ITB @ITB official. Jadi dia mention ke ITB official ya. Wajib meminta Din Samsudin untuk mundur sebagai anggota Majelis Wali Amanah ITB. Karena tidak pantas untuk mendorong kecurigaan dan ketidakpercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Ini Fajrul Rahman. Ya dia mendorong ya kan alumni ITB untuk Din Samsudin itu meminta Din Samsudin agar mundur dari Majelis Wali Amanah gitu. Nah, kenapa Bang Kica anggap ini menarik? Ini ada sekian waktu ya. Jadi berdasarkan keterangan dari salah seorang katakanlah inisiator mungkin ya Nelson Napitupulu bahwa Fajrul Rahman ini bagian dari inisiator membentuk gerakan anti radikalisme ini gitu. Ya. Jadi kalau kita kaitkan berdasarkan sekuen waktu, ini ada korelasi antara tweetnya Fajrul ini dengan apa yang katakanlah diinisiasi atau dilakukan oleh yang menamakan diri gerakan anti radikalisme ini. Jadi menurut Bang Kica ini hanya fenomena politik gitu ya. Fenomena politik gitu.
Jadi begini, ini kan agak aneh. Ngakunya ini intelektual, alumni ITB, ya. Kita tahu sebuah perguruan tinggi yang produknya ini kiprahnya luar biasa. Dua dari anak Bang Kica adalah produk dari ITB, ya. Jadi ketika Bang Kica tanya, apakah kamu atau kalian bagian dari pergerakan ini, mereka jawabannya itu, wah enggak lah katanya, itu kan ngeklaim aja gitu. Artinya pasti banyak lah alumni lain yang seperti anak-anaknya Bang Kica gitu. Nah, sekarang begini, kita bahas dulu. Budaya lapor-melapor ini, ya kan, itu budaya anak-anak gitu. Kita ingat lah waktu kecil, ya kan, kalau misalnya berantem, apa segala macam, atau nggak mampu berargumen, bertengkar, lapor sama bapak. Lapor sama bapak. Apakah layak seorang intelektual mau memerangi radikalisme, tapi kelakuan seperti anak-anak? Ya, yang kedua gitu, budaya lapor-melapor ini adalah budaya pengkhianat, mata-mata gitu ya. Kita tahu ya, di zaman, ini di belahan dunia manapun ya, nggak spesifik di Indonesia gitu. Ada orang yang mengambil posisi sebagai mata-mata, sebagai pengkhianat. Dia mencari tahu segala sesuatu yang mengancam penguasa, tanpa melihat apakah itu benar atau salah, dia beri bocoran ke penguasa, atau dia mensosokkan diri sebagai orang yang membela penguasa. Ini mental pecundang, ya, yang ingin mengambil menampakkan diri sebagai sosok heroes di depan penguasa sehingga dia mungkin diberi keuntungan gitu, ya kan? Nah, yang ketiga, dalam dunia mafia kriminal, lapor-melapor ini juga bagian dari intrik. Intrik apa? Intrik jahat untuk memperoleh posisi yang lebih bagus gitu. Jadi kira-kira begitu gitu. Yang Bang Kica ya agak lucu aja, ngaku intelektual dari kampus ternama, tapi kelakuan kok membalas atau ingin menghentikan radikalisme dengan cara-cara kekanak-kanakan, dengan cara-cara penjilat, ya, mata-mata, dengan cara-cara yang lazim dilakukan oleh dunia non-intelek gitu. Gitu loh, Bung. Satu lagi mengenai catut mencatut itu loh. Itu catut mencatut nama orang, kemudian orangnya kebetulan bersuara kan bahwa dia tidak merupakan pendukung itu. Nah, ini gimana tuh? Ya, catut mencatut ini kan kelakuan non-intelek juga gitu ya. Biasanya nih politikus yang sering ya. Politikus gitu. Jadi boleh jadi ini bagian dari politik gitu. Ngeklaim bahwa dia didukung sekian ribu orang. Nah, dari cara-cara pemberian nama saja itu udah kelihatan bahwa ada politiking di sini. Gerakan anti radikalisme, alumni ITB. Ya, kalau ngeklaim diri sebagai alumni ITB harus spesifik. Alumni dari fakultas apa? Alumni tahun berapa? Ya kan? Kalau mengklaim alumni ITB, 2 dari anak Bang Kica yang lulusan ITB, ya nggak merasa dia bagian dari gerakan ini gitu. Dan beberapa teman-teman juga yang dulu kuliah di ITB malah jijai katanya. Bahasa anak sekarangnya itu jijai katanya. Menarik-narik kampus. Ini kan kelakuan pengecut. Menarik-narik kampus ke hal-hal yang beginilah. Kita bicara soal radikalisme ya. Sebenarnya radikalisme itu dalam tanda petik ya. Dalam tanda petik ini ya. Justru Republik ini lahir karena keradikalan para pejuang kemerdekaan kita gitu ya. Yang nggak boleh itu kan begini. Melakukan gerakan-gerakan mempengaruhi orang lain dengan melanggar hukum positif. Ya kan? Nah, kalau melanggar hukum positif kan apa namanya itu berhadapan dengan itu aparat penegak hukum gitu ya. Jadi biarkan orang ini kan negara demokrasi. Kalau masih dalam tatanan pikiran ya kan mengusung ide-ide ya kan tanpa ada aksi yang sifatnya memaksa melanggar hukum positif, apa itu radikal juga gitu. Ya, contoh ya, salah satu yang mereka surati itu adalah alumni ITB, Ibu Nur Hayati ya, yaitu owner dari Wardah
Ya. ya, Pragon ya, Wardah Kosmetik. Ya. Ya, oke. Ibu Nurhayati ini alumni dari Fakultas Farmasi. Nah, mereka menyurati Ibu Nurhayati, entah dalam kapasitasnya mungkin sesama alumni atau apalah. Tapi yang aneh itu yang mereka pertanyakan, nih Bang Kica baca ya. Mereka mempertanyakan pemberian beasiswa kepada aktivis atau orang-orang yang katakanlah Masjid Salman. menjadi bagian dari Masjid Salman. Gitu. Ibu Nurhayati seorang muslimah, ya kan? Dan dia pakai duit dari kantongnya sendiri. Dan dia cari sasaran di kampus di mana dia dibesarkan. Dan dia putuskan, ya saya akan memberi bantuan kepada saudara saya seiman. Itu sama saja dengan saudara kita yang umat-umat lainnya yang merasa pengen membantu, dan yang dia bantu ya yang terdekat dulu ya, mungkin saudara-saudara seimannya gitu. Nah ini kan aneh gitu. Apa dasarnya menyuratin orang dengan keluar dari duitnya sendiri, ya kan? Dan itu ranah private dia gitu kan. Jadi memang ya ada yang ya dalam tanda petik sumbang lah dari gerakan-gerakan ini gitu. Ya kan, kalau kita lihat Square ada tweetnya Fajrul ke ITB Official agar dimundur dari Majelis Wali Amanah tahun Juni 2019. Lalu ada gerakan-gerakan dari gerakan anti radikalisme alumni ITB, dan Fajrul merupakan salah satu inisiator menurut Nelson Napitupulu. Lalu sekarang ada gerakan menyudutkan Pak Din gitu, ya kan? Dan reaksi dari civil society ya itu model kita gitu ya. Bukan hanya dari civil society gitu, bahkan Pak Mahfud MD pun mengatakan nggak ada itu Pak Din Samsudin bukan orang radikal gitu kan. Dan banyak dari Menteri Agama pun begitu, dari NU pun begitu, ya kan. Nah kalau dari Muhammadiyah ya tahulah, kita tahu ya sangat tersinggung sekali ya Pak Din dinyatakan sebagai orang atau seseorang yang dalam tanda petik, meskipun dia ngeles, ini hanya laporan ke ASN, tapi nggak dapat dipungkiri kalau lihat label gerakan anti radikalisme, artinya Pak Din ini bagian dari radikalisme di mata mereka gitu. Itu, Bung Jela. Oke, jadi sobat kicau jelata, ya kita agak geli aja ya melihat fenomena-fenomena yang terjadi di negeri ini akhir-akhir ini. Tadi dari tunjukkan benang merahnya, sebetulnya kalau seorang nama-nama pribadi tadi yang disebutkan itu mengajukan suatu usulan ataupun satu tweet, ya itu mungkin sebagai pribadi dia sebagai anggota suatu organisasi mungkin boleh-boleh saja kan. Tapi mengatasnamakan, dia mengklaim, atasnamakan ya nggak boleh dong. Jangan sampai mengklaim mengatasnamakan suatu lembaga gitu kan. Nah di situ kita juga pengen dengar juga sebetulnya dari yang berkompeten di lembaga itu kan, sebagai mungkin ada di sana juga ada ketua alumni yang tiap tahun atau tiap berapa periode itu diperebutkan di antara tokoh-tokoh nasional itu, ya mungkin mereka harusnya bisa bicara juga itu kan, harus mengungkapkan bahwa itu dia tidak boleh mengklaim begitu-begitu. Mungkin ya coba aja kita tunggu ya. Kemudian yang kedua mengenai gini Bung Jela, mari kita buka katakanlah perspektif lain. Kita anggap mereka ini adalah orang-orang yang punya itikat luhur, nggak mau NKRI tercabi-cabi. Ini kita anggap ya. Lalu mereka menginisiasi gerakan, ya kan? Oke, fine, nggak ada masalah gitu. Tetapi jangan dengan cara-cara seperti orang berpolitik gitu ya. Ya pakailah cara-cara yang intelek gitu. Kalau ada kelompok orang atau orang yang menurut pandangan mereka ini adalah radikal, sebagai intelektual ajak dia berdiskusi. Oke? Orang tersebut ajak berdiskusi, ya kan? Mari bersilang pendapat, saling paham memahami, dan carilah titik yang istilahnya itu yang benarnya gitu kan. Lalu kalau dia tidak bisa meyakinkan si tokoh yang dalam tanda petik dia anggap radikal tersebut, mari dia
literasi, dia perkaya literasi masyarakat, ya kan? Dengan kapasitas intelektual dia gitu. Jadi bukan model lopar lapor kayak anak-anak, ya kayak mata-mata, kayak penjilat gitu kan, kayak apa namanya itu kriminal gitu kan. Bukan, itu bukan gerakan intelektual. Itu gerakan non intelektual. Jadi kalau itu mereka lakukan, jangan namanya gerakan anti radikalisme, lebih bagus gerakan anti rasionalisme, ya kan? Karena bukan akal yang mereka kedepankan, tetapi power, intrik, ya kan? Dan kasakusuk gitu loh. Gitu loh, Bung. Ya, ya, ya. Oke. Jadi kembali juga ke masalah radikal ya. Tadi kita sebut bahwa negara ini pun merdeka sebetulnya karena ada orang-orang radikal yang oleh Belanda itu disebut ekstremis kan. Kemudian kita lihat dari masing-masing agama maupun kepercayaan apapun yang ada di dunia ini, pastilah ada orang-orang yang radikal untuk mempertahankan kemurnian ajaran agamanya. Jadi ini perlu didefinisikan secara tegas dulu. Dalam peradaban, inventor-inventor yang memudahkan kehidupan kita itu adalah orang-orang radikal gitu. Kita nggak akan ada listrik ini kalau Thomas Alva Edison tidak radikal dulu gitu ya. Ya kan? Yang dekat-dekat saja gitu. Kalau Bung Karno, Bung Syahrir, Hatta, Tan Malaka tidak radikal, tidak akan ada republik ini. Kalau mahasiswa-mahasiswa kita di tahun 98 tidak radikal, tidak akan ada reformasi ini gitu. Jadi begitu seharusnya orang berpikir waras. Iya. Radikal itu boleh, yang nggak boleh itu adalah melanggar hukum positif, ya kan? Kenapa? Hukum positif itu adalah hukum komitmen kenegaraan kita yang harus dipatuhi, baik oleh penguasa maupun rakyat jelata gitu. Nah, kalau melanggar hukum positif, ya ada abgakum, ada aparat penegak hukum gitu. Jadi mari kita berpikiran radikal untuk memperbaiki peradaban kita. Begitu. Kita bikin deh gerakan radikal. Rakyat Indonesia. Gimana, Bung Jela? Setuju. Mudah-mudahan sobat-sobat kita jelata juga setuju ya dengan yang kita pikirkan ini. Mari kita tunjukkan bahwa kita harus radikal untuk memperbaiki peradaban untuk lebih baik lagi ke depan, gitu kan? Kalau misalnya tadi kita mereverse ke Ustadz Samsi Ali yang ada di New York yang di situ juga ada universitas-universitas terkenal di dunia, Harvard dan sebagainya. Kalau memang ini gerakan ini tidak lazim tapi diciptakan oleh para penggerak di Indonesia, pasti mereka akan mencontek juga nanti ini. Kalau gitu kita harus bikin juga gerakan radikal di Harvard atau di mana universitas yang terkenal di dunia kan. Tapi kan kalau memang ilmiah pasti mereka mungkin sudah duluan lah yang menemukan ini, bukannya kita yang menemukan. Tapi nggak bagaimanapun kita mengimbau lah. Jadi begini agak aneh juga gitu ya. Ini inisiatornya anak ITB. Yang Bang Kica tahu, anak ITB itu ekspresi dirinya itu di multinational company ya kan, di level-level yang menjadi mimpi kita semua lah. Ya kan kontribusi mereka terhadap republik ini lebih kepada pajak yang banyak mereka bayar karena tingginya remunerasi atau salary yang mereka dapatkan gitu. Lalu kalau ada 1-2 menginisiasi seperti ini, jangan-jangan mereka ini orang yang kalah tempur gitu loh. Kalah tempur cari perhatian gitu. Boleh jadi. Ya kan? Ya, namanya juga usaha ya enggak? Namanya juga tapi usaha. Ya cobalah kalau mengatasnamakan suatu lembaga intelektual ataupun lembaga ilmiah, ya cobalah kita juga membuat sesuatu yang sifatnya ilmiah, penelitian dan sebagainya. Jadi kalau biasanya itu namanya perkumpulan alumni atau apapun itu kan perkumpulan sosial yang biasanya mensupport atau mensponsori hal-hal yang penelitian sifatnya mungkin penelitian ilmiah ataupun memberikan santunan dan sebagainya untuk kesehatan masyarakat banyak, bukan untuk menuding orang
sebagai radikal. Ya, Oke, saya kira mungkin Sobat Kicau Jelata bisa menyimpulkan sendiri apa yang kita kicaukan hari ini. Mari kita mulai untuk membuka hati, membuka mata, membuka pikiran, dan juga membuka mulut kita untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya untuk perbaikan negeri ini. ya, Sekian, setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.